Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa 2 hari ini kita dikejutkan oleh pernyataan Menteri Agama yang menjadi viral baik di kalangan kita sendiri maupun di kaum Megum. Nah, inilah perkembangan peradaban agama itu sekarang diuji kita oleh hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dapat menjawab dengan baik sebagai seorang santri yang ditempa oleh pengajian yang kajian agama kita. Maka alhamdulillah pada saat ini kita bersama Romo Al-Alam Ma'arifillah Muryanto, mudah-mudahan beliau senantiasa kita mendapat berkah dan manfaat keilmuan kita semua. Gampangnya Pak Asyum. Bisa kira ya benar juga semua orang kan mencari selamat pada saat ini. Ada dijawab lagi. Ya, di PBNI wajah orang juga banyak cari selamat apalagi saya. Iya. Tetangga saya namanya Selamat. Di Golkar juga mencari selamat juga. Fatihah. Bukan gado-gado di sebelahnya PBNU itu namanya Selamat. Baiklah, mari kita simak bersama dengan tadarru'an wa khufyah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapat ilmu yang barokah. Amin. Kepada adalah ma'al-alillah. Al-alimul aman. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah rahmatullahi wa nafa'ana bi wa bi ulumina. Menjawab tadi gonjang tadi saya sudah jawab gitu. Itu kan saya tuh sudah waktu baru pulang dari Mesir, saya sekolah itu sudah kasak kusuk masalah speaker. Cuma yang tetap aja ditabur terus saya gitu. Sejak saya buka pengajian di pertama itu, saya seingat itu pertama ngaji itu di Kepala Kementerian. Kira-kira tahun 85. Kemudian di Otista di Wisma ini. Nah, itu bicara tentang itu. Bisa enggak gitu loh masalah seperti itu. Tapi artinya berapa itu? Taruhlah 85 ditambah 15, 2000 sekarang 2000 udah 20 tahun kira-kira saya itu bicara itu. Jadi kalau buat saya itu sudah heran. Alhamdulillah dikasih tambahan ditekankan gitu kan. Karena ketika itu saya khawatirkan begitu. Sudah suaranya gak enak, mengganggu. Dulu di pondok itu saya waktu di pondok saya pusat aja masalah itu. Coba bayangkan baca Quran dari mulai habis tarawih sampai subuh. Suaranya mulai jam 1 tuh besar lagi. Ya, aku pakai speaker keluar. Kalau ditanyain itu syiar, apa besoknya ada orang masuk Islam? Saya bilang ramai. Ente kena Yahudi, biasa gitu kan. Dikatain Yahudi begini ya. Kalau pengen tidak dimaki-maki agama Islam itu begini di sini. Itu dicobalah direnungkan. Saya yakin, seyakin-yakinnya tetangga kita yang bukan orang Islam dan Batak lagi ya. Maaf, Batak saya. Itu bilangnya kalau ada orang itu anjing. Saya ngomong apa? Mesti itu ngomongnya. Karena saya punya teman-teman Batak. Lah
niat dunia. Ngomong apa sih Islam ya? Sudah begitu Mbak yang keras. Kalau jam 1 ya jam 1 ngomong pengumuman sahur yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kaum muslimin. Monggo siap-siap sahur. Sahur, sahur kan nggak begitu. Setruk sendiri. Kaget kan? Umum nggak ngomong begitu tuh. Umum. Orang kita aja kaget kok. Apalagi mereka dijawab dengan anjing. Terus gimana? Jam 2 kan? Nggak jelas jam 2-nya kadang-kadang lewat. Tahu-tahu udah setengah 3 teriak-teriak lagi. Apa akan begitu terus seperti semua kayak orang lain? Paling juga kalau yang enak itu bangunkan orang ente. Tapi kalau dibangunkan begitu kira-kira cabut kolong kalau punya kolong. Iya. Saya udah dari tahun 84 lah kira-kira ngomong begitu. Saya nggak ngalah-ngalahin siar, saya bilang gitu. Kadang-kadang itu anak kecil yang nggak ngerti tajwid. Nggak ngerti tajwid, ngomong seenaknya saja. Gitu, nggak ngerti tajwid. Ya dari omongannya orang lain. Saya gambarkan di sini di Mesir itu ada di namanya Zaman. Itu daerah Katolik di situ. Masjid itu hanya sebentar-sebentar aja kalau adzan saja. Masalah ini itu ada kendala. Menghormati tetangganya. Bukan karena si Anissa menghormati. Ada namanya hakul jari. Ada. Ini sih tidak mentang-mentang mayoritas. Akhirnya kurang ajar kepada orang lain. Ya katakan, tapi saya bilang, mulia, budi, berat, biasa buat saya begitu tuh. Biasa. Jangan, alhamdulillah sekarang ada peraturan sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, akhirnya juga berhenti. Kalian itu bersih sendiri. Nggak model begitu tuh. Apalagi pakai teriak-teriak itu bangunin orang sahur kayak Gimana bagusnya? Yang bagusnya gimana? Ya kan yang enak tuh bangun itu sahur kan biasanya kan gitu. Sahur. Coba kalau dibentak kayak tadi kamu bentak nanti. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin sekarang sudah pukul 1. Monggo silakan siap-siap masak untuk sahur. Sahur. Nggak tahu kan dia nggak akan bangun, dia panggil biar siramin kalau nggak bangun. Kan enak gitu. Di mana kata kalimat rahmatan lil alamin itu di mana? Malah kita agamanya dimaki-maki, dibangsa-bangsa, dianjing-anjing. Betul sakit kita ketika begitu. Tapi karena Allahumma begoan, pada jadi bego dan begitu. Tapi mereka bangga itu. Nah iya itu kata-kata siarnya yang didahulukan. Padahal di sana ada hakul jalan. Itu orang bukan orang Islam kalau bulan puasa nggak tidur ngomong mama saya di kantor. Kenapa lo masuk tidur? Kan kalau sama kita biasa ngomong dan tuh bareng. Siaran tuh orang kita tanggal kita mereka pakai siaran minimal. Itu kalau pakai bahasa Arab la'anallahu alaih. Iya, katanya tabara'un. Sama saja kalau ente ngantarkan jenazah pakai dinding pakai mundur sana. Ente lagi nyetir macet. Sialan, mayatnya dimakan. Kan sama saja Allahumma la'anallahu alal mayyit. Yang salah siapa? Mayitnya tidak salah, yang antarkan. Wah ya bukan udah meninggal, mau apa lagi cuma. Wayarnya mayoritas mendetek. Rokok.
sudah salah nggak pakai helm, tolak pinggang. Kadang-kadang melawan arah. Ngumpul udah waktu nama maghrib lagi begitu. Apanya sih Islam itu? Kalau dibiarkan itu bukan Islam, marah. Benar. Saya itu dibilang antek-anteknya Yahudi itu soleh. Biasa, padahal nggak ngerti Yahudi itu yang mana, di Indonesia itu Yahudi itu apa. Agak lepas sedikit ya. Kayak kemarin protes di Manado, museum Yahudi. Katanya menyakitkan. Bikin dong museum Palestina. Ceritakan yang sekarang yang diungkuk-ungkuk sama Israel. Apa dong fotonya di sini orang tahu. Jangan ceritanya, katanya. Di situ kan mengabarkan Holocaust. Pembantaian di Austria itu, Austerlitz. Kalau diceritakan sampai nggak pernah ke sana jadi repot. Di sana namanya Adulfam. Itu di Israel ya. Adulfam itu tempat di mana para diplomat harus mengakui, datang ke situ diplomat harus mengakui negara Israel, dari situ datang ke tempat itu. Di situ tempat museum Holocaust. Di situ mengatakan dubes yang sudah dikirim ke sana harus mengatakan, saya ini mengakui agama kedaulatan Israel. Di situ. Masa kita nggak bisa gitu kan? Itu. Kadang-kadang kita tuh kalau siasat saja gitu. Tuh ya, itu tuh saya senang udah ada pada. Cuma masalahnya kan ada tulisan-tulisan begitu dengan anjing menggonggongnya rame lah ya studio. Sekalian ngerti-ngerti aja gitu kan. Itu jauh kira-kira kalau saya gitu kan. Mari kita rahmatan di alamnya ditunjukkan. Sifat kelembutan kita supaya kita itu bisa diterima oleh mereka yang enak gitu. Cukup 15 menit cukup gitu kan. Selainnya pakai dalam sudah keluar nggak mau tajwid ya. Kadang azan nggak tahu aliran azan mana gitu kan. Terus kalau sawi benarnya di berbahasa mau yang tepat. Artinya kan manfaat kalau tepat. Jam 1 terus baru Assalamualaikum. Ya kan kayak tadi beraukan begitu kan. Coba bayangkan beraukan udah begitu terus. Mana si ahli itu mana gitu. Orang di Mekahnya saja nggak ada teriak. Coba ente jajal pergi ke Mekah dengan begitu. Kalau udah dipupuk askar kamu dikira orang gila, ODGJ. Iya, gitu. Cukup. Kok ada yang belum cukup bagi di sini kan? Sini ke saya. Ini yang sebelah saya lupa lagi. Ini Pak. Kemarin kan, minggu kemarin kan ada pertanyaan. Sebetulnya ini yang ngomong gitu, bukan saya gitu. Nanti dijelaskan maksudnya apa. As-sholatu min rajul mu'minin ta mu'min. Ya itu kan, saya suruh nerangkan. Ya kan, padahal dia udah tahu sama saya, nanti menurut versinya sampean. Kalau saya as-sholatu min rajul itu namanya ada di dalam bahasa Arabnya itu, kalau ngaji alat ya, jadi di bahasa Arab itu ada namanya alat. Alat itu ilmu untuk mengetahui Al-Quran itu harus ada namanya nahwu, namanya sorok, namanya balaghah. Nah ini dari balaghahnya itu begini. Sastra itu as-sholatu mi'rajun kal mi'raji. Apa itu mi'raj?
perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis ke atas. Nah, ke namanya Sidratul Muntaha. Perdebatan, saya ngomong ada perdebatan di situ. Apakah secara rohani apa dengan jasadi? Orang Masjidil Aqsa ada masih perdebatan. Apakah di Baitul Maqdis? Apa bukan? Karena disebutkan Masjidil Aqsa. Karena penafsir masjid yang jauh. Syarqul Aqsa, bukan Syarqul Awsat. Kalau Syarqul Awsat disebutkan Syarqul Awsat timur jauh. Masjid yang jauh tidak ditentukan. Ada orang yang pendapat mengatakan bukan Baitul Maqdis. Boleh-boleh saja kan berpendapat berdasarkan ABCD. Nah, di situ dikatakan adalah as-sholatu kal-mi'raji. Jadi perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha ruhan wa jasadan. Jadi ada musabah ya kan, yang menyerupai as-sholat mi'raj itu namanya musabah B. Di dalam musabah B cari sifat yang paling tinggi. Seperti as-sholatu, saya katakan imaduddin. Sholat itu bagaikan tiang agama. Apa sih sifat yang paling tinggi? Yaitu untuk menahan satu bangunan. As-sholatu ad-du'a umuhul ibadah. Banyak sekali ya. Perumpamaan itu banyak sekali. Kayak sampai baca perjanji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, itu perumpamaan. Engkau wahai Nabi bagikan matahari. Apa sifat matahari? Menyinari seluruh alam. Anta badrun, engkau bagikan rembulan. Kalau sudah bulan pertama kita melihat rembulan itu enak sekali kan. Dalam wajahnya itu Nabi seperti bulan bihusnil wajhi, namanya sifat itu namanya wajah sibik. Jadi as-sholatu kal mi'raj, seperti apa sama? Seperti perjalanan Nabi dari bawah ke atas. Jadi itu yang dikatakan kal mi'raj tidak sama dengan mi'raj Rasul. Nah, kalau menurut saya tetap saja tidak sama. Saya seperti Pak Tile, tahu kan Pak Tile almarhum. Apa sama saya dengan Pak Tile? Sama-sama pewotnya, gitu kan? Itu kan. Atau saya kayak Roy Martin, gitu. Sama Roy Martinnya. Cuma sekarang aja sudah pewot, gitu kan. Bukan saya seperti Ray Suryo. Itu tinjauan saya tentang as-siroj. Terus beliau menjawab, ada lagi hadis yang mengatakan, selanjutnya yang urutannya saya nggak tahu dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah, saya nggak ngerti. As-sholatu kama ra'aitu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah ini kan pakai ahli tasawuf yang mengatakan begitu. Saya nggak tahu gimana caranya mengupas itu. Kalau menurut saya kalimat shollu kama ra'aitumuni itu sangat berat sekali. Karena ada perbedaan yang banyak sekali di kata shollu, sholat seperti saya. Sayanya kan Nabi. Ingat Nabi itu sholat ada yang pernah sampai kakinya. Nah itu kan ada hayat. Ada hayat itu artinya ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ini fikih. Saya mengatakan fikih bukan tasawufnya. Ada rukun qauli, rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ada niat. Ada ruku, ada sujud, kemudian ada bacaan. Itu berbeda-beda. Kau baca. Ada yang mengatakan subhanallah. Ada tasahud itu sampai dengan asyahadat saja, baru sholawat Ibrahimiyah pada tasahud kedua itu ditambah lagi. Ya nggak perlu begitu, apa untuk melanggar tentang aturan-aturan sholat? Ya.
tersi ittaqullaha mastata'tum. Karena sama dengan Quran, kudu wa ma atakumur rasul fa'khudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasul ambil, apa yang dicegah cegah. Itu juga berat. Dengan tadi ittaqullaha mastata'tum, ibadah kita gak mungkin sama dengan ibadahnya Nabi. Geger terawih 10 apa 20 30. Nah pernah tuh geger sampai kakinya bengkak. Nggak pernah. Lalu terawihnya berapa tuh? Boleh cepet ya. Nah itu belum yang model kayak di mana itu. Kuat berudung, kuat berudung gitu. Berapa jam itu selesai? Boleh potong. Iya kan? Itu maksudnya. As-sholatu kemudian li zikri. Nah, selanjutnya itu sholat itu untuk mengingatkan saya. Jadi, maaf saya pengertian saya, ketika sholat itu sampai harus seperti kita samakan seperti mikrotnya Rasul. Ini sudah hebat. Makom sufinya sudah tingkatannya bukan tingkatan saya. Tingkatan saya itu cuma hanya menyampaikan nahnu nahkumu bil zahir wallahu yahkumu bis sarair. Kita punya atas-atasin saja. Allah yang menentukan yang di dalamnya. Fikih itu ya begitu. Itu loh fikih begitu. Dan tadi saya jelaskan tentang usul fikihnya. Jadi berat itu kalau dikatakan apa yang disampaikan secara wajib itu kan harus kita umat Islam kita laksanakan. Contoh hadis laula an-asyqa ala ummati, kalau toh tidak berat kepada umat saya, lama tuh bisiwak, saya akan memerintahkan gosok gigi. Itu kalau diperintahkan dengan gosok gigi sampai dikit-dikit kalau itu lah supaya ini kan kemarin itu ada momen saya udah pulang ngomong gitu kan, Pak mohon diterangkan lagi bagaimana menurut kakak kita yang di sebelah ini. Apanya mereka ada yang salah satu di sini ada yang pengen sholatnya seperti Mi'rajul Mukminin. Nah saya sholatnya itu cukup ya sudah, kalau saya itu cuma sudah sholat belum sudah gitu aja, yang wajib-wajibnya aja. Padahal kalau harus suci tidak begitu. Monggo tolong dijelaskan gitu kan. Biar nggak ada ganjelan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya saya mendapat penjelasan itu oleh Romayai Ahmad Ma'ruf Syakibah. Kemudian beliau wakil Batal Tariqah Wakil Pengatin Tariqah Qadiriyah Masa Qadiriyah Jawa Timur bagian Lamongan. Beliau kebetulan guru akar saya. Beliau menjabarkan tadi itu untuk menuju Mi'rajul Mukmin tahapannya harus melewati as-salu kama ra'aitumuni usalli, artinya tahapan syariat. Sebagaimana sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Gerakan takbir ya seperti itu, rukuk ya seperti itu, dan sampai salam. Itu disebut dengan at-tariqah. Tahapan tariqah itu setelah itu nanti memahami bacaan di dalam tariqah tadi cukup dengan memahami bacaan demi bacaannya. Oh, iftitah dari huruf per hurufnya, panjang pendeknya dinikmati sampai bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian surah pendek itu sunat. Meneliti bacaan-bacaan itulah tahapan tariqah dalam menjalankan sholat sholu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian untuk meningkatkan lagi pada tahapan selanjutnya adalah meresapi makna demi makna yang dibaca tadi.
setelah tahu bacaan maka mengilhami, seakan-akan seperti komunikasi. Sebagaimana doa kita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa maka dimaknai perkata-perkatanya dan diresapi al-dzikr, mengingat Allah, dipikir. Nah, kombinasi antara syariat, thariqah, maka merasakan ladzatul tha'ah. Ketika sudah merasakan ladzatul tha'ah, itulah tahapan ma'rifatullah yang mana itu tidak bisa disebutkan. Kata beliau, orang yang masuk tahap ini sudah tidak berlaku lagi syariat tadi. Maka kadang-kadang orang seperti ini sholatnya tidak mau berjamaah, karena beliau sholat berjamaah itu terganggu dengan berisiknya, dengan warna-warninya, dengan gerak-gerak orang-orang itu, sehingga mengganggu nyambungnya, tahanutnya hatinya kepada Allah, tidak nyambung dan mengganggu kemi'rajan tadi adalah tahapan yang mana peparing diperjalankan oleh Allah, bukan atas niatan oleh si Abdul itu saya sudah mi'raj, itu bohong. Orang yang sudah memasuki tahapan ini malah cenderung tidak banyak bicara. Maka sinambung kata beliau dengan firman Allah di dalam surah Al-Kahfi terakhir, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang mengharapkan bertemu tawajjuh dengan Allah, falyamal amalan shalihan, maka dengan melaksanakan amal soleh. Di antara amal soleh adalah wasilah sholat. Walam yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Maka sholat tadi adalah tahapan yang dilakukan. Shollu kama ra'aitumuni usolli adalah mengoptimalkan tahapan-tahapan syariat, kemudian meresapi, memahami makna demi makna, sehingga merasa seperti komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahap tertentu lah Allah mi'rajkan hamba. Beliau mengutip kisahnya seperti Yai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau pamit kepada punyainya, "Nyai, Abah mau sholat isya. Jangan ganggu Abah sebelum Abah keluar dari mihrab beliau, kamar beliau." Wakilah itu beliau selama 6 hari, wakilah 7 hari, itu nggak keluar kamar. Itulah dimensi jika Allah sudah memi'rajkan hambanya, sebagaimana Ashabul Kahfi yang ditidurkan seperti hanya tidur sebentar, tetapi dimensi gaib, alam gaib ketika mi'raj, sebagaimana Rasulullah itu semalam, tapi dimensi dunia adalah berbulan-bulan. Begitu dia. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan jelas kan? Jadi nanti ada fak lagi satu jurusan di sini pengajian, yaitu ilmu tariqat, yang artinya ada kalau bahasa sekarangnya ilmu tasawuf. Jangan nanti bilang tasawuf modern apa tasawuf ibu kota. Ini benar-benar tasawuf. Nanti mungkin beliau ini akan menyampaikan karya-karyanya Imam Ghazali apa terserah. Tinggal saya serahkan waktunya kepada sampean, gitu kan? Ya bergantilah, gitu loh maksud saya. Gitu. Ternyata ada orang ahli di sini. Kalau saya nggak ahli gitu, maksud gitu. Saya biasa sering gitu, saya kunci pintunya gitu kan. Tapi kita tetap ada di situ, ya penting di situ apa di situ baru keluar gitu kan. Kalau ditanyain dari mana dia mau Mekah. Waktu zamannya COVID ya waktu kenceng-kencengnya
Ini nggak salat Jumat, enggak, langsung kita ke Mekah. Begitu. Langsung aja gitu gelar sajadah, langsung ada ke Mekah. Ya, itu tahapan-tahapan tadi. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa. Kayaknya calonnya ini nanti yang murid, biasanya murid gitu kan, masih calon dalam rangka tadi sampai ke tahapan ma'rifat di kaum mana gitu. Ini beliaunya Gus Ramli, kayaknya cocok sekali. Kerajaan Padang. Nggak ada kerajaan. Orang takbir masih makin pelan. Ngamatin dulu. Kayak Iratnya, Pak. ya kayak Mau terbang, orang dia mau terbang. main di Mekah itu kan. Ku atas cor-coran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah itu saja gitu. Ternyata ada gitu loh tiap hari. Saya nggak bisa tuh ngomongin begitu tuh nggak bisa. Nah, apalagi saya mau boro-boro suruh wirid suruh apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana itu? Kan kalau yang makanya gitu kan. Bagi jangan sampai ketinggalan dulu, cepat bener ini harus di ini gitu kan. Coba gitu kan, tata cara sekali jadi imam bagaimana tata cara mengarah. Mungkin ada, kayak saya punya kiai dulu kalau sholat dimatiin lampunya gitu. Itu saya paling seneng. Masjid dipakai dimatiin lampunya gitu. Belakangnya mesti ketika udah tasahud akhir resep pinggir kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai zaman dulu begitu. Terus dipegang sama kiai itu. Nah, gua sikilnya tolos kan. Pergi batal bahkan begitu. 2 jam terawih dari mulai Isya sampai jam 10 baru selesai. Dimas. Gelap, kalau udah gelap kan nyamuk banyak pun rusak. Biasanya kayak berkok itu kan belum bangun kakinya satu gitu. Yang satu guru gitu. Kita zaman dulu nah, itu. Jadi setuju nggak ada satu lagi pengajian itu kan namanya. Nah mungkin ada acaranya ketika Riyadhah. Ditambah ada tasawuf dari mulai bagaimana menjadi seorang murid, bagaimana menjadi seorang salik. Itu ada semuanya. Kifayatul Aqiyah, bukunya kecil murah, pengen jadi wali murah kan nggak sampai juta-jutaan kok, palingnya 10.000 kalau kita kecil gitu kan. Di sana ada, tinggal nanti latihan. Kalau saya sih udah hatam itu, kita udah hatam apa saja saya baca semua gitu kan. Masalahnya ngamalkannya saya terus sulit. Nah itulah kalau jadi dia itu repot maksiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali di sini tentang